Kita bisa kok membawa sebuah perdebatan gagasan yang menarik, yang membuat rakyat antusias. Belakangan ini nama Ganjar Pranowo ramai diperbincangkan publik setelah resmi diusung oleh partainya untuk maju sebagai calon presiden pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Namun namanya yang melejit sebagai capres ini bukan hasil sulapan. Ganjar memiliki karir politik yang panjang untuk sampai di tahap ini. Lantas, seperti apakah sepak terjang Ganjar di dunia politik? Tanpa berlama-lama, berikut adalah perjalanan karir politik Ganjar Pranowo Capres 2024. Lahir di Karanganyar, Jawa Tengah pada 28 Oktober 1968. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ini memiliki nama asli Ganjar Sungkowo. Nama Ganjar Sungkowo ini memiliki arti ganjaran dari kesusahan atau kesedihan Sungkowo. Namun saat duduk di bangku sekolah, nama Sungkowo kemudian diganti menjadi Pranowo oleh orang tuanya karena mereka khawatir anak mereka akan selalu menghadapi kesialan dan kesulitan jika tetap menggunakan nama Sungkowo. Putra dari pasangan Parmuji Pramudiwiryo dan Sri Suparni ini merupakan anak kelima dari 6 bersaudara. Saudara-saudaranya adalah Pri Kuntadi, Pri Pambudi Teguh, Pri Jadi Joko Prasetyo, Prasetyowati, dan Nur Hidayati. Di usianya yang ke-31 tahun, Ganjar mempersunting Siti Atiko Supriyanti yang merupakan anak dari seorang tokoh Nahdlatul Ulama dari Purbalingga, Jawa Tengah. Dari pernikahannya tersebut, Ganjar dan Atiko dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar. Itu loh yang belakangan lagi viral karena ketampanannya. Abis ngomongin keluarga, Mimin ganti topik ke pendidikan ya. Dalam riwayat pendidikannya, Ganjar mengenyam pendidikan di SD Negeri 02 Tawangmangu, kemudian sempat pindah ke SD Negeri 1 Kutoarjo saat ayahnya dipindah tugaskan. Di usia remaja, Ganjar muda mengenyam pendidikan di SMP Negeri 1 Kutoarjo, yang kini menjadi SMPN 3 Kutoarjo. Lulus SMP, Ganjar melanjutkan pendidikannya di SMA 1 Bobkri, Yogyakarta. Saat duduk di bangku SMA, jiwa kepemimpinan dan politik Ganjar mulai diasah. Ia juga aktif dalam mengikuti kegiatan kepramukaan dan menjadi anggota Dewan Ambalan. Sampai pada 1987, Ganjar akhirnya masuk sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum UGM. Semasa kuliah, Ganjar bergabung dengan Nasional Indonesia atau GMNI dan Majestic 55. Tidak puas dengan gelar sarjana, Ganjar melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2 dan meraih gelar magister di jurusan Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Dengan latar belakang pendidikannya inilah, Ganjar punya dasar dan bekal yang cukup untuk memulai karirnya di panggung politik tanah air. Sebagai sosok yang juga lulusan pasca sarjana ilmu politik, kiprah Ganjar di dunia politik tidak diragukan lagi. Sejak 1996, dirinya telah bergabung menjadi simpatisan PDIP. Namun sebelum benar-benar terjun ke dunia politik, karir Ganjar diawali dengan menjadi konsultan HRD di PT Prakarsa. Selain itu, Ganjar juga pernah bekerja di PT Prastawana Karya Samitra dan PT Semeru Realindo Inti. Setelah bekerja beberapa tahun di perusahaan swasta tersebut, Ganjar akhirnya resign dari pekerjaannya dan memulai karir politiknya pada tahun 2004. Kala itu Ganjar mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI periode 2004-2009. Meski tak terpilih di pemilu 2004, Ganjar tetap berhasil melenggang ke Senayan karena menggantikan Jacob Tobing yang diutus menjadi duta besar untuk Korea Selatan. Di DPR, Ganjar ditugaskan di Komisi 4 yang turut mengawasi bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Pada periode tersebut, Ganjar juga tercatat menjadi Ketua Pansus RUU tentang partai politik di DPR RI pada 2007-2009 dan Ketua Pansus tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD di DPR RI pada 2007-2009. 5 tahun berselang, Ganjar kembali memenangkan pemilu 2009 untuk menjadi anggota DPR RI periode 2009 sampai 2014.
Di periode kedua ini, Ganjar tercatat sebagai Wakil Ketua Komisi 2 yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, reformasi birokrasi, pemilu, pertanahan, dan reformasi agraria. Selain itu, Ganjar juga tercatat menjadi anggota Pansus Angket Bank Senturi di DPR RI 2009-2010 dan anggota Tim Was Senturi di DPR RI 2010-2013. 2 periode menjadi anggota dewan. Apakah cukup? Tentu tidak dong. Setahun sebelum jabatannya berakhir di Senayan, Ganjar memutuskan untuk maju dalam Pilkada Jawa Tengah pada tahun 2013. Selain sebagai kader PDIP yang harus mempertahankan penguasaan atas lumbung suara di provinsi ini, Ganjar juga terpanggil sebagai Wong Jateng untuk membangun tanah kelahirannya. Ganjar yang kala itu didampingi oleh Heru Sujatmoko berhasil meraih 48,82% suara. Dengan hasil tersebut, pasangan Ganjar Pranowo Heru Sujatmoko berhasil menduduki kursi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2003-2018. Setelah periode 2003-2018 selesai, Ganjar kembali mencoba peruntungannya dengan maju di Pilkada 2018. Kali ini Ganjar didampingi oleh Taj Yassin Maimun sebagai Wakil Gubernur. Dan sesuai prediksi, Ganjar kembali memenangkan Pilkada dengan perolehan suara yang lebih besar, yaitu 58,78%. Selama menjabat sebagai gubernur, Ganjar dikenal dengan visinya Mboten korupsi, mboten ngapusi, yang berarti tidak korupsi, tidak berbohong. Beberapa kebijakan yang diterapkan selama 2 periode tersebut antara lain melaporkan gratifikasi, memotong 2,5% gaji aparatur sipil negara atau ASN Pemprov Jawa Tengah sebagai sedekah yang dialirkan untuk berbagai macam bantuan, desa tangguh bencana, membangun rumah sakit bertaraf internasional, dan program kartu tani. Kendati demikian, sosok Ganjar pun tak luput dari yang namanya kontroversi dan menunjukkan tindakan atau mengucapkan perkataan yang menjadi sorotan publik. Di antaranya, terseret dalam kasus mega korupsi pengadaan IKTP pada tahun 2017. Izinkan pembangunan pabrik semen di Rembang, kasus penambangan Wadas, Jateng di rumah saja, konflik dengan Puan Maharani, tolak kehadiran Israel di Piala Dunia U20. Selain ke-6 hal tadi, ada hal lain yang gak kalah kontroversialnya. Sebut saja saat Ganjar mengaku pernah menonton film porno dan menyebut bahwa orang dewasa wajar untuk menonton film porno. Mungkin ini kedengarannya wajar untuk obrolan orang dewasa, namun hal ini justru dianggap tidak pantas untuk dilontarkan oleh seorang pejabat. Apalagi ini disampaikan di hadapan publik. Dan belum lama ini sosok Ganjar kembali menjadi perbincangan lantaran kemunculannya pada tayangan azan di salah satu stasiun TV swasta. Hal ini pun menuai pro kontra di masyarakat, karena bisa dikategorikan sebagai bentuk politik identitas. Terlepas dari kontroversi Ganjar yang belakangan ini kembali bermunculan, hal tersebut rupanya tidak mengurangi elektabilitas Ganjar sebagai calon presiden. Seperti yang kita tahu, Ganjar secara resmi ditunjuk oleh PDIP sebagai bakal calon presiden untuk pemilu 2024 mendatang. Penunjukan tersebut disampaikan langsung Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dalam rapat DPP Partai PDIP pada 21 April 2023 lalu. Selain PDIP, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 juga ikut mengusung Ganjar sebagai bakal calon presiden di pemilu 2024 mendatang. Pasca dideklarasikan sebagai capres, Ganjar mulai buka-bukaan tentang strategi yang akan ia tempuh untuk membuat Indonesia maju jika terpilih sebagai presiden pada 2024 mendatang. Secara garis besarnya, strategi yang akan ia gunakan adalah dengan memperkuat sektor kesehatan dan pendidikan. Jadi gimana nih tanggapan kalian mengenai capres kita yang satu ini? Tulis di kolom komentar ya. Thank you update lovers.